Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya kabarnya baik semua. Nah, sebelum kita mulai, ini semuanya harus semua nggih. Alhamdulillah. Kita mulai pelajaran fikih hari ini dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk ketua kelas. Agar belajar kita itu lebih semangat, kita yel-yel terlebih dahulu. Saya mohon semua siswa untuk berdiri. Belajar, mari kita yel-yel dulu agar belajar kita lebih semangat. Siapa kita? Santri NU. Siapa kita? Santri NU. NKRI. Harga mati. Kodatul Hikmah. Mantap. Terima kasih untuk yel-yelnya. Kita mulai belajar. Nah, materi yang akan kita pelajari. Sebelumnya silakan duduk dulu. Materi yang akan kita pelajari yaitu memahami tentang sholat berjamaah. Baik, materi pada hari ini yaitu tentang memahami sholat berjamaah. Sampean pastinya tahu kan sholat berjamaah itu. Sekarang kalau menurut sampean yang namanya sholat jamaah itu apa? Coba satu. Jamaah yang pertama yaitu adalah yang perlu sampean ketahui itu tentang masalah standar kompetensi. Dalam arti minimal sampean ketahui tentang sholat jamaah yaitu adalah melaksanakan tata cara sholat jamaah. Itu azan, iqomah dan sholat jamaah. Tapi yang kita bahas itu adalah sholat jamaah. Untuk kompetensi dasarnya menjelaskan ketentuan sholat berjamaah, menjelaskan ketentuan makmum masbuk, menjelaskan cara mengingatkan imam yang lupa, menjelaskan cara mengingatkan imam yang batal, dan mempraktekkan sholat berjamaah. Ini standar atau kompetensi dasar. Selanjutnya tujuan dari pembelajaran. Jadi kita belajar itu bertujuan berdasarkan itu apa? Yang pertama, setelah mengikuti bimbingan sholat jamaah melalui ceramah beserta titik dapat memahami arti sholat jamaah dengan jelas. Setelah mengikuti bimbingan sholat berjamaah melalui pengamatan buku beserta titik dapat mengetahui hukum dan dalil sholat berjamaah dengan jelas. Yang ketiga, setelah mengikuti bimbingan sholat berjamaah melalui pengamatan video beserta titik dapat memperagakan sholat berjamaah dengan baik dan benar. Setelah mengikuti bimbingan sholat berjamaah melalui praktek beserta titik dapat membiasakan sholat berjamaah dengan baik. Selanjutnya niki yang akan kita pelajari tentang sholat jamaah, mulai dari pengertian, kemudian hukum sholat berjamaah, keutamaan sholat berjamaah, syarat-syarat sholat berjamaah, jenis-jenis makmum, halangan sholat berjamaah, hikmah sholat berjamaah, tata cara menjadi imam, tata cara menjadi makmum, dan tata cara pengaturan sholat berjamaah. Pengertian tentang sholat jamaah yaitu sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang terdiri dari imam dan makmum. Itu pengertian dari sholat jamaah. Jadi minimal itu dua orang, satu menjadi imam, satu sebagai makmum. Selanjutnya, hukum sholat berjamaah yaitu adalah sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Yaitu sunnah yang sangat ditekankan atau sangat dipentingkan dalam pelaksanaan sunnah yang sangat dianjurkan. Selanjutnya, keutamaan sholat berjamaah. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bisab'i wa isrina darajatan muttafaqun alaih. Jadi hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendiri dengan 27 derajat. Dan kalau kita salat jamaah satu kali, itu bandingannya dengan salat sendirian sampai 27 derajat. Syarat-syarat melaksanakan sholat jamaah. Syarat-syarat tadi pengertian sholat jamaah yaitu sholat yang dilakukan bersama dua orang, baik yang satu menjadi imam, yang satu sebagai makmum. Nah sekarang apa syarat-syarat dari imam? Yang pertama wajib laki-laki jika makmumnya laki-laki, perempuan, atau laki-laki dan perempuan. Nanti kalau perempuan berarti tidak boleh untuk menjadi imam bagi laki-laki. Kalau seandainya makmumnya itu perempuan, semuanya itu perempuan, ya maka ya boleh perempuan menjadi imam. Yang kedua, balik dan berakal sehat. Yang ketiga, fasih membaca Al-Quran dan cukup hafalannya. Yang keempat, mempunyai ilmu agama yang memadai. Dan yang kelima, umurnya lebih tua dari para jamaah yang lainnya. Nah, selanjutnya syarat-syarat bagi makmum, harus mengerti dan mengikuti gerakan imam. Jadi harus tahu dari gerakan imam. Dan kalau seandainya kok ada penghalang antara imam dan makmum, berarti jamaahnya tidak sah. Berbeda kalau di masjid. Kalau di masjid itu merupakan keistimewaan dari masjid. Akhirnya meskipun ada penghalang itu tidak masalah. Tapi kalau tidak di masjid itu baru mengakibatkan jamaahnya tidak sah. Yang kedua, tidak boleh mendahului imam. Tidak boleh mendahului imam dalam segi rukun fi'li. Apa itu rukun fi'li? Yaitu rukun yang dilakukan oleh anggota badan. Jadi menunggu dulu imamnya itu melakukan rukunnya dengan sempurna, baru si makmum. Karena imamnya itu rukuk, ya rukuk dulu, baru si makmum itu mengikuti. Yang ketiga, wajib niat mengikuti imam, dalam arti wajib niat makmuman lillahi ta'ala. Kalau seandainya kok tidak meniat makmuman lillahi ta'ala, jamaahnya tidak sah, tetapi sholatnya tetap sah, cuma jamaahnya saja yang tidak sah. Dalam arti dia dihukumi sholat sendiri. Nah, kalau si imamnya gimana? Kalau si imamnya itu ya tidak wajib untuk niat menjadi imam, tidak wajib niat menjadi imam. Cuma ya nanti dihukumi sholat sendiri. Sama seperti halnya si makmum kok tidak niat makmuman, berarti niku sholatnya dihukumi sholat sendiri. Yang keempat, jenis sholat dan tempatnya harus sama. Kalau jenis sholat yang penting gerakannya yang sama, gerakannya yang sama. Meskipun si imam itu misalkan sholat sunnah, si makmumnya sholat fardu, itu sah hukum jamaahnya. Si makmum mendapatkan pahala jamaah meskipun imamnya itu sholat sunnah. Yang penting gerakannya itu sama. Masalahkan kalau seandainya gerakannya tidak sama, kayaknya apa? Si imamnya sholat jenazah, si makmumnya bukan sholat jenazah. Ini kan gerakannya sudah berbeda. Jenazah itu nggak ada ruku, nggak ada sujud, itu baru tidak sah. Atau si imamnya sholat gerhana,
Sampai tahu kan sholat gerhana? Sholat gerhana itu rukuknya dilakukan 2 kali. Jadi mau Fatihah, surat, rukuk, kemudian berdiri lagi, iktidal, mau Fatihah lagi, surat, rukuk lagi, iktidal lagi, baru setelah itu niku sholat gerhana. Itu kan jelas gerakannya itu berbeda, maka si makmum yang mengikuti imam seperti itu tidak sah. Selanjutnya jenis-jenis makmum. Yang pertama makmum muafik. Muafik itu artinya itu cocok. Artinya cocok, yaitu makmum yang dapat mengikuti imam secara sempurna dari awal hingga akhir. Jadi makmum yang mengikuti imam mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Kalau yang namanya yang kedua yaitu adalah makmum masbuk, makmum yang datangnya terlambat sementara imam sudah melakukan sebagian rukun salat seperti sudah membaca Al-Fatihah ataupun tertinggal rakaat niki makmum. Selanjutnya halangan melakukan sholat jamaah. Yang pertama bencana alam. Bencana alam itu macamnya banyak, mulai dari badai, gempa bumi, tsunami, gunung meletus. Insya Allah alhamdulillah daerah kita itu termasuk daerah yang aman dari bencana. Jika bencana alam insya Allah tidak ada di sini, alhamdulillah. Yang kedua yaitu adalah sakit. Ini termasuk halangan uzur, tidak masalah kalau tidak melakukan sholat jamaah. Yang ketiga dalam keadaan lapar dan haus sedangkan makanan sudah dihidangkan. Berbeda kalau nanti pas bulan puasa itu ya hanya sekedar membatalkan saja, minum 1 teguk air, kemudian kita sholat maghrib, setelah itu baru makan. Kenapa? Karena pada saat waktu dari sholat maghrib itu sangat pendek. Kalau kita makan dulu nanti khawatir waktu maghribnya akan. Yang keempat keadaan yang tidak aman. Keadaan yang tidak aman itu ada kalanya perang, ada kalanya bentrok atau konflik kayak demo, kemudian demonya itu rusuh. Selanjutnya contoh-contoh sholat yang disunahkan berjamaah. Yang pertama sholat fardu, yang kedua sholat tarawih dan sholat witir, yang ketiga sholat hari raya baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Yang keempat itu sholat gerhana, sholat sunnah gerhana. Kalau gerhananya matahari istilahnya adalah kusuf. Kusuf kalau gerhana bulan istilahnya adalah khusuf. Dan yang kelima sholat istisqa. Sholat istisqa itu adalah sholat minta. Dan yang keenam sholat jenazah. Masih banyak lagi. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah hikmah sholat berjamaah. Yang pertama memelihara dan meningkatkan takwa kepada Allah, lebih khusyuk dan sempurna dalam sholat. Yang ketiga menyambung tali silaturahmi karena kita bertemu dengan sesama orang Islam. Yang keempat menjadi syiar ajaran Islam, syiar ajaran Islam. Yang kelima melatih disiplin dan ketaatan pada pemimpin. Nah, demikian materi tentang masalah sholat jamaah. Mungkin dari para siswa ada yang perlu ditanyakan. Silakan yang mau bertanya mengajukan tangan. Ya. Apa tujuan atau manfaat dari sholat berjamaah? Ya, tadi ditanyakan tentang masalah tujuan dan manfaat dari sholat jamaah. Ya bagus pertanyaannya. Biasanya tujuan dari sholat jamaah yaitu bisa kita pahami dari hikmah sholat jamaah. Yang mungkin saya menambahi yaitu dengan keutamaan dari sholat jamaah, yaitu sholatnya sampai istilahnya 27 derajat. Kalau kita sholat sendirian
itu cuma satu, tapi kalau kita sholat berjamaah mendapatkan 27. Kayak cara pengen sholat sendirian, pengen sama dengan sholat yang jamaah, itu harus dilakukan sebanyak 27 kali. Selanjutnya mungkin pertanyaan yang kedua. Bagaimana posisi makmum dan imam yang benar? Untuk posisi imam dan makmum, mungkin saya minta satu orang relawan dari para siswa. Gak masalah sih ya, satu relawan. Ketua kelasnya, ayo. Masalahnya posisi imam dan makmum itu tergantung dari banyaknya makmum. Coba silakan. Ketua kelas. Nah, sini. Kalau makmumnya itu cuma sendirian, berarti posisi makmum ada di sebelah kanan, kemudian agak maju ke depan. Kalau seandainya makmumnya itu 2 orang, berarti 1 orang lagi di sini. Misalnya sampean, saya minta relawannya. Nah, posisinya seperti ini. Ini kalau makmumnya 2 orang. Kalau misalkan ada 1 lagi makmum yang ketiga, sedangkan sholat sudah berlangsung, nanti yang 2 orang ini mundur ke belakang 1 langkah. Makmum yang ketiga yang makmum masbuk itu mengisi tempat yang kosong di tengah. Paham ya? Nah, ini posisi imam dan makmum. Silakan, terima kasih. Jadi posisi imam dan makmum itu tergantung daripada jumlah makmum. Kalau jumlahnya 1 berarti posisi ada di sebelah kanan. Kalau jumlahnya 2 berarti kanan dan kiri. Nanti kalau seandainya ada makmum masbuk yang ketiga, yang 2 orang yang ada di kanan dan kiri mundur 1 langkah ke belakang, kemudian makmum masbuk mengisi tempat tengah yang kosong. Niku ya, apa istilahnya posisi imam dan makmum. Terima kasih, tadi pertanyaannya bagus sekali. Ya, kita buat kelompok. Ini semuanya berjumlah 20 orang. Kelompoknya berarti 4 kelompok. 1 kelompok 5 orang. Oke. Nah, terima kasih semuanya. Silakan kelompok untuk ketua kelompok untuk menyampaikan hasil dari diskusinya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian sholat jamaah. Jamaah secara warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi hasil pembacaan, hasil dari diskusi masing-masing kelompok. Kesimpulannya bahwasanya sholat jamaah itu hukumnya sunnah muakkad. Dalam keterangan yang lain, hadis yang lain itu diceritakan ada 3 orang malaikat diutus untuk mencatat jamaah dari 3 kampung. 1 orang malaikat itu bisa melaporkan bahwasanya semua orang yang sholat jamaah di kampung A itu semuanya khusyuk oleh Gusti Allah. Kalau itu semuanya diterima, sholatnya semuanya diterima. Malaikat yang kedua melaporkan bahwasanya di kampung B sholat jamaahnya itu hanya sebagian saja yang khusyuk, yang sebagian yang lain itu tidak khusyuk. Kemudian kata Gusti Allah, semua sholatnya itu diterima. Kenapa kok Gusti Allah sholatnya diterima padahal ada sholat yang tidak khusyuk? Ini karena barokahnya orang yang sholat khusyuk. Akhirnya meskipun sholatnya tidak khusyuk itu tetap diterima oleh Allah. Malaikat yang ketiga melaporkan di kampung C orang-orang yang sholat jamaahnya itu tidak ada yang khusyuk sama sekali. Kali Gusti Allah, gak apa-apa, sholatnya tetap saya terima. Nah, si malaikat C ini protes, kenapa kok Gusti Allah, ini kan semuanya itu tidak ada yang khusyuk. Dijawab kali Gusti Allah, ini karena barokahnya sholat jamaah. Kesimpulannya, baik kita semua itu istilahnya segera rajin oleh melakoni sholat jamaah. Meskipun kita itu sholatnya tidak khusyuk, itu tetap diterima oleh Gusti Allah. Bukan berarti dibalik, berarti nggak usah sholat. Kalau sendirian nggak usah sholat, maka percuma maka tidak diterima. Misalkan nggak usah dibalik seperti itu. Bagaimanapun orang yang melakukan sholat itu lebih baik daripada orang yang tidak melakukan sholat. Jadi diusahakan kita itu sholat jamaah. Kalau sholat terpaksa, sholat sendirian, ya yakinlah bahwa kita lebih baik daripada orang yang tidak sholat. Dan itu sebagai kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Nah, sebagai penutup, saya minta untuk ketua kelas memimpin doa. Silakan ketua kelas. Sebelum pelajaran berakhir, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk ketua kelas. Sebagai penutup, mari kita yel-yel kembali. Semuanya berdiri. Ya, saya minta semuanya berdiri. Kita yel-yel kembali. Sudah siap? Siapa kita? Santriatu. Siapa kita? Santriatu.